Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Kartika Fitri dengan NIM 2104121000133. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian filsafat, alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat genetivus objektif dan genetivus subjektivus, esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kita praktekkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai filsafat berdasarkan watak dan fungsinya menurut Titus, Smith, dan Nolan. Filsafat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, informal. Filsafat merupakan sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua, formal. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga, komprehensif. Filsafat adalah untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat, analisis linguistik. Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Yang kelima, aktual fundamental. Merupakan filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektus dan genetivus subjektus. Genetivus subjektif merupakan nilai Pancasila yang dijadikan sebagai objek yang dicari. Landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Noto Nagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles, sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Dri Jikara menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius sebagaimana yang diungkapkan dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi Genetivus Subjektif. Nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar sebagai pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat jiwa raga, sifat kodrat makhluk individu sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan. Noto Nagoro. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Urgensi Pancasila.
Yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikiran untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Contoh filsafat dalam Pancasila yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari: menjaga toleransi, menjaga kerukunan umat beragama, penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai ketuhanan, menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku, memihak dan membela negara, tidak membuat perpecahan antar kelompok, mengakui persamaan derajat, menegakkan keadilan, menegakkan demokrasi.